Sorry teman-teman, ini Ini orang-orang ini goeser semua nih. gimana cara ngeset ini ya, eh, Nah, background. backgroundnya lu punya kagak ya? Harus dikirim kali ya? Eh, Eh, nanti tim kami kirimkan ya Pak Made dan juga semuanya sedang dikirimkan di kolom chat. Mohon ditunggu. nah, Oke. tapi gimana gimana masang backgroundnya, gimana milih backgroundnya? Nah, Apa nggak ada Bapak Gildas pilihan? nggak pernah pakai background dia. Iya. Hah? Nggak pernah Nggak pakai, jarang punya pakai untuk Zoom. ya. Nggak pernah pakai Zoom dia. Dia pakainya palapa Oh, apa ya? ada, ketemu. Ya udah, ini buat teman-teman semua. Hmm. Jadi topik kita hari ini adalah tentang kedaulatan digital. Kira-kira gitu. Kita punya waktu sekitar 2 jam, cuman saya nggak akan ngabisin 2 jam semuanya. Maksudnya saya nggak akan minta semua orang ngomong 2 jam. Saya pengen lebih banyak kalau bisa teman-teman diskusi. Karena ini orang-orang hebat dan langka, susah banget nangkep orang ini sih sebenarnya. Jadi Pak, wah itu apaan tuh dek? Oh, Apaan? Gundar. Gue Hmm. gue pikir lu kantornya DPR apa di mana gitu. Gila. Di Serah. IKN Pak Ono. Ini kalau lagi ngomong sama Pak Made, gue bingung dia posisi lagi ada di mana. Di BSD kah, apa di Depok kah, atau di IKN kah? Nggak tahu gue. Tergantung kursinya ya. Iya, gile dia. Oke, tapi poinnya kira-kira gitu. Kita ngomong soal Hmm. kedaulatan. Nah, saya harus nanya dulu sih Pak Hmm. Made sama Pak Gildas. Siapa yang mau duluan? Hmm. Silahkan siapa saja. Ini gimana Dia- modelnya, ngobrol saja atau gimana bos? Modelnya kalau kalau saya usul modelnya gini, Anda yang jadi narasumber karena gue bukan narasumber ya. Anda yang jadi Siap. narasumber mungkin 10-15 menit kali ya berbicara soal kedaulatan dan open source ya khususnya. Karena kita targetnya akhir April itu ada Cloud Regional Open Source Summit di Oke. Jogja, Unjaya. Jadi ini sebenarnya menuju ke arah sana. Jadi isu yang ditanyakan sama Pak Made sama Pak Gildas itu adalah pandangan Anda tentang kedaulatan digital atau di kedaulatan IT Indonesia lah, khususnya terkait dengan open source dan sebagainya. Kira-kira gitu. Mau Pak Gildas dulu atau Pak Made dulu? Pak Wah, Gildas yang boleh. senior yang senior dong kalau gitu dong, untuk Ya, yang ketahuan umur kalau gitu. Ya, Pak Made dulu. Silakan, Pak Made. Thank you. Senior ntar gua juga lagi yang kena. Kelihatan umur ya kalau gitu ya. Iya. Sok, mangga Pak Oke, Made. terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya kalau kita bicara kedaulatan itu ini selalu dibicarakan tapi sering terlupakan. Sama dengan seperti masalah sumber daya manusia. Semua orang bilang penting tapi jarang yang melakukan. Sama halnya kedaulatan ini kita sering melupakan dan biasanya kita rasakan ketika kita sudah pada kondisi yang sulit. Dan ketika kita pada kondisi yang sulit, kita udah ketrap nggak bisa ngapa-ngapain. Nah ini sifatnya kedaulatan seperti itu. Dan kemudian kedaulatan itu seringkali orang berpikir kedaulatan itu pokoknya saya semua yang bikin. Sebetulnya bukan. Kata kunci dari kedaulatan itu adalah kemampuan menentukan masa depan kita sendiri. Artinya kita yang kontrol. Semakin berdaulat, semakin kita mengontrol. Apa yang kita pakai, apakah kita bisa ganti, apakah kita bagaimana, itu kita yang menentukan. Semakin berdaulat, maka penentuan itu di diri kita. Nah, kalau ketika kita pakai suatu teknologi, even untuk ganti teknologi lainnya kita tidak bisa walaupun punya duit, itu nggak berdaulat. Ya. Atau tidak bisa itu karena tidak mampu, teknologi itu dikuasai pihak lain, dan lain-lainnya. Atau juga yang orang sering lupa, kedaulatan. Jadi kalau kita lihat di konsepnya European Union, salah satu ada pilar kedaulatan itu yang salah satu yang sering orang lupa adalah kedaulatan digital yang diakibatkan orangnya. Kita punya teknologi tapi orangnya tergantung orang lain, ya tetap aja nggak berdaulat kan. Jadi, nah ini kita harus ingat bahwasanya kedaulatan itu juga ada terkait pada orang. Kita sering lupa salah satu faktor yang menentukan kita berdaulat itu adalah ketersediaan orang, dan termasuk juga
apakah untuk menentukan orang itu mampu atau tidak, kita tergantung orang lain. Nah, jadi ini kita sering lupa. Itu bisa tergambarkan pada sertifikasi segala macam. Apakah kita bergantung pada pihak lain? Nah, ketika kita semakin berdaulat, kita semua tergantung pada diri kita sendiri. Jadi kata kuncinya adalah controlling. Jadi seberapa besar kita bisa mengendalikan masa depan kita. Semakin kita berdaulat, maka kita semakin bisa menentukan, oh gua nggak mau pakai Google, boleh. Tapi ketika gua nggak mau pakai Google seperti sekarang yang banyak terjadi. Kenapa? Sign on gue harus ke Google. Nah udah, kita tidak berdaulat, nggak bisa pindah. Kenapa nggak lu ganti aja? Ya aplikasi lainnya udah terlanjur seperti itu. Jadi berdaulat itu yang penting juga salah satunya adalah sustainability. Seberapa kita sustain, seberapa kita mampu untuk sustain, di mana hal itu tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya, kita pakai satu teknologi, dokumentasinya sekedarnya. Kita mau melanjutkan juga nggak bisa kan, karena nggak punya dokumen. Itu juga salah satu faktor yang membuat kita tidak berdaulat. Jadi bukan hanya oh ini kita bikin sendiri segala macam, tapi sebenarnya kata kuncinya adalah seberapa jauh kita memiliki kendali terhadap masa depan kita. Masa depan itu jangan sampai kita ngalamin lah, oh aplikasi ini hardware-nya harus kita upgrade. Kenapa? Ya soalnya software-nya minta hardware di-upgrade. Kita nggak ada pilihan lain. Nah, ketika kita berada pada posisi tidak punya pilihan lain, artinya kita tidak berdaulat. Nah, tinggal apakah software, apakah data, dan lain sebagainya. Nah, sekarang konyolnya nih. Dua tren yang baru ini, AI dan cloud, secara tidak sadar membuat kita makin tidak berdaulat. Tanpa kita sadari. Oh, kita pakai cloud, entah cloud yang top ABCD, enak, bikin aplikasi microservice cepluk-cepluk di cloud providernya semua sudah ada. Kayaknya gampang, tapi timbul dependensi yang tinggi sekali. Kita dependable. Kita mau pindah ke platform lain tidak bisa karena semua teknologi kita kecangkok ke dalam platform mereka. Nah, ini salah satu kendala dengan cloud provider. Sering tanpa sadar kita menjadi tidak berdaulat. Walaupun aplikasi kita yang develop semuanya, tapi komponennya kita bergantung pada pihak lain. Bahkan kita mau pindah ke platform aja nggak bisa. Nah, jadi kata kunci masa depan itu kita tentukan sendiri menjadi tidak bisa tercapai karena kita salah strategi. Jadi contohnya, oh saya punya data, saya taruh di cloud, boleh nggak? Boleh saja. Tetapi bagaimana caranya ketika kita meletakkan di cloud, dan ketika saya akan pindahkan, saya tidak harus minta izin ataupun terjebak pada teknologi tersebut. Ya, kemudian sekarang dengan AI, banyak orang terjebak menggunakan AI, mengembangkan teknologi AI dengan menggunakan LLM, generative AI pihak lain lah. Tanpa sadar kayaknya ini enak-enak semua. Tapi kita tidak tahu bahwasanya aplikasi kita bergantung pada pihak ketiga. Kalau pihak ketiga itu tanda petik melakukan attack di dalam pretrain model mereka, ya kita tergantung ya. Jadi nah ini yang kita harus sadari bahwasanya kedaulatan itu tidak hanya masalah kedaulatan data, kedaulatan teknologi, tapi juga kedaulatan data. Jadi kalau kita bicara AI, kita sering tanpa sadar kita melepaskan kedaulatan data kita. Pretrain model yang dibuat oleh orang lain yang kita tidak pernah tahu isinya apa, kita terima begitu saja sebagai hal yang benar ya. Makanya saya sering juga nih kadang-kadang teman-teman yang pakai generative AI seperti ChatGPT merasa jawabannya ChatGPT itu lebih benar daripada Tuhan gitu. Selalu benar gitu. Nah, ini kan sebetulnya secara tidak sadar kita menjadi sangat bergantung, kita menjadi sangat dependable ya. Jadi kata lawan daripada kedaulatan itu kita menjadi bergantung. Kita bergantung kepada komponen sistem, kepada platform, kepada suatu teknologi, kepada suatu data. Jadi kalau kita bicara AI itu sekarang yang tanpa kita sadari kita menjadi tidak sovereign kepada dataset, artinya dataset yang menjadi pretrain model. Nah, ini yang saya terus terang dengan perkembangan sekarang agak khawatir. Orang merasa nikmatnya pakai cloud services, orang merasa nikmatnya pakai generative AI, padahal secara tidak langsung kita terjebak ke dalam situasi yang kita tidak sovereign. Nah, ini justru mungkin kita bisa diskusi bagaimana secara pelan-pelan kita sadar risikonya, kan dunia ini adalah kita bagaimana memahami risiko dan mencoba mengurangi risiko yang kita temuin ataupun mitigasi apa yang kita lakukan. Nah, jadi kita sadar ketika sekarang lagi boom-boomnya AI, terutama generative AI dengan LLM, kemudian lagi boom juga penggunaan cloud,
Kita bikin AI-nya pakai cloud, pakai semuanya N8, N8N-nya di sana, semua modulnya di cloud. Cloud itu dikuasai milik perusahaan luar di kita. Kemudian kita sudah sangat bergantung, ekosistem kita tergantung pada hal ini. Kita sudah tidak bisa bahkan pindah ataupun menentukan suatu komponen yang tidak kita ingini. Dan ini yang menurut saya dalam asal kedaulatan digital dan kedaulatan data, kita harus waspada dengan dua tren ini, bahwasanya tren AI dan tren large language model ataupun tren generative AI. Kita harus sikapi bagaimana kita bisa mengadopsi teknologi ini tanpa kita kehilangan pertimbangan pada sovereignty, karena berbeda. Di negara Eropa, ketika kita bicara security, dia memasukkan memang confidentiality, integrity, dan availability. Tetapi untuk sistem yang digunakan negara, dia memasukkan salah satu kriteria adalah sovereignty. Tetapi di Indonesia, di semua dokumen maupun Komdigi maupun Kemenham, aspek sovereignty itu masih minim sekali dipertimbangkan dalam ketika kita bicara keamanan cyber. Mungkin dari saya sebagai pancingan itu dulu, Pak Ono bisa dilanjutkan Terima kasih. biar lebih heboh lagi. Terima kasih. Serem juga dengerin. Kalau Pak Made ngomong tuh serem sih, asli. Saya berapa kali dengerin dia ngomong, ala ilaha illallah. Stres. Terima kasih Pak Made. Nanti kita ngobrolin soal solusi segala macam ya. Tapi sebelum masuk ke sana, Pak Gildas dulu. Terima kasih Pak Made. Pak Gildas, so kumaha versi Pak Gildas. Ini Pak Gildas kok, Baiknya masih Pak Gildas kok belum keluar. Ask to unmute. Udah lagi ask unmute nih. Enggak, udah saya unmute. Oh, udah. Sorry, kelupaan. Gimana caranya gue nge-spotlight lu? Kagak tahu nih gue. Waduh. Oh, ada Amanda yang ngerjain. Amanda, Pak Gildas, Amanda. Siap, Prof. Sebentar, dibantu ya, Prof ya. Sudah Pak Gildas, monggo dicoba dulu, Pak. Ini masih Ya, makasih, di layar Mbak gua Amanda. Pak Made terus nih. Sama-sama, Kayaknya Pak. Gantengan Pak Made soalnya. Jadi lo milihnya Pak Made. kok di layar gua Pak Made terus bukan Pak Gildas? Tuh kan, Pak Made di layar gue. Wah. Akhirnya milih yang ini, yang lebih menarik. Bentar. Oh, udah spotlightnya di Gildas. Bentar. Kok nggak ada sih? Oh, barusan sudah sih, Pak. udah ya? Siap. Nah, sok mangga. Sudah. Ya, oke. Jadi saya melanjutkan atau memperkuat pernyataan Beli Made Wiryanan. Jadi saya sampai pada kesimpulan kalau bangsa kita, masyarakat dan pemerintah memang tidak peduli dengan privasi dan kedaulatan. Ya, termasuk privasi di level negara nggak peduli gitu ya. Jadi bukan soal tahu, sadar atau yang lain, tapi memang sudah sampai tahap tidak peduli. Dan saya suka mengutip quote-nya dari Einstein. Dunia ini menjadi mengerikan bukan karena ada orang jahat, tapi karena orang tidak peduli. Saya menerjemahkannya, kalau orang jahat belum tentu dia sadar kalau dia jahat. Mungkin karena mabok, karena lalai, dan seterusnya gitu ya. Karena emosi. Tapi kalau orang yang mengaku baik tapi tidak peduli, itulah sebetulnya penjahat yang sesungguhnya. Saya cukup sering sebetulnya diminta bicara langsung dengan para pimpinan, ya termasuk di lingkungan militer gitu ya, yang isinya ya bisa dibilang banyak bintang-bintang bertebaran. Saya selalu melemparkan, ya kalau ada kesempatan saya melempar pertanyaan begini, Pak, seandainya saya memegang dokumen rahasia negara, terus saya untuk mengirimkan ke bapak-bapak, saya menggunakan kurir asing,
kesimpulannya apa, Pak? Wah, itu namanya pengkhianat. Oke, hukumannya apa, Pak? Ya, kalau bahasa sederhananya pengkhianat dalam kondisi perang ya tembak mati. Kira-kira begitu. Hukuman mati. Nah, sekarang Pak, dokumen ini digital. Saya menggunakan platform asing. Kondisinya bagaimana, Pak? Tidak ada satupun yang kemudian merespon. Kedaulatan itu memang secara sistemik diambil oleh negara lain dan masyarakat kita tidak peduli, pemerintah tidak peduli dan membiarkan. Jadi itu kondisi yang ada saat ini. Semua orang bicara kedaulatan, semua orang bicara tentang kemandirian, tapi tidak konsisten antara hati, keinginan gitu ya, pikiran, perkataan, keputusan, dan perbuatan. Tidak konsisten. Jadi menurut saya itu masalah yang fundamental. Tidak ada integritas dalam hal itu. Dan ya untuk bisa berdaulat ya harus mandiri. Tidak mungkin berdaulat kalau tidak mandiri. Dan dengan tadi contoh yang sudah disampaikan oleh Bli Made Wiryana, ya begitu kita menjadi sangat bergantung ya kita jadinya dijajah, dikuasai. Banyak orang heboh mengkritisi presiden karena tanda tangan kesepakatan yang membiarkan mengizinkan atau membuka pintu selebar-lebarnya pemerintah Amerika Serikat untuk mendapatkan data-data pribadi kita. Dan banyak orang bertanya. Jawaban saya selalu, yang japri saya cuma tanya, kamu pakai WA nggak? Pakai. Merasa nyaman nggak? Nyaman. Ya sudah, selama ini kamu sendiri yang senang hidup tanda kutip, mohon maaf kalau saya agak vulgar ya, tapi untuk menganalogikan, telanjang telentang mengangkang di dalam bola kristal yang dikuasai oleh pihak lain. Terus sekarang kalian ribut privacy. Bagaimana caranya? Gitu ya. Mau bicara privacy, tapi jalan-jalan kemana-mana telanjang bulat. Dan menikmati itu. Itu kondisi kita yang ada sekarang. Jadi kalau toh Pak Presiden akhirnya terpaksa menandatangani itu, menurut saya itu dengan pertimbangan yang bijaksana. Coba kalau dia nggak mau. Platform asing itu ya di negara terhadap Indonesia seperti Thanos saja, dia tinggal dijentikan jari mati kita satu negara. Apa yang hidup kita di saat ini tidak bergantung pada platform asing, dan tidak sejak mungkin 10 tahun 15 tahun lalu tidak ada lagi yang namanya dua dunia paralel. Itu sudah hilang, sudah melebur menjadi satu. Sebagai contoh ya, dulu kita mau akses jalan tol bisa bayar fisik, bisa bayar elektronik secara paralel. Sekarang nggak bisa akses fisik tanpa uang elektronik. Kalau uang elektronik bermasalah, sektor keuangan bermasalah, sektor transportasi bermasalah. Jadi yang harus kita pahami, substansi saat ini adalah dunia nyata, darat, laut, udara, ciptaan Tuhan melebur dengan dunia maya, ciptaan manusia. Masuk ke dalam blender. Seluruh sektor masuk ke dalam blender. Dipencet. Nah, proses itu sudah berjalan sejak 5-10 tahun lalu. Dan sehingga tidak bisa lagi kita berpikir, wah itu hanya risiko di dunia maya, di dunia nyata. Tidak, enggak begitu. Sebagai contoh, di akhir September lalu ya, sangat banyak contoh sebetulnya kalau kita mau di level negara, ya antara Amerika dengan Rusia gitu ya.
Eh, Crimea, Rusia di embargo termasuk layanan dan perangkat IT dan seterusnya oleh Amerika Serikat. Nah, di level perusahaan terjadi yang terkini itu terhadap perusahaan terbesar keempat di India, perusahaan migas. Di akhir September lalu, di awal Oktober, karena dianggap berafiliasi dengan Rusia, maka layanan Microsoft dimatikan di perusahaan itu. Dan stop, benar-benar stop satu perusahaan. Tidak bisa beroperasi, tidak bisa berfungsi. Gitu. Jadi benar-benar seperti Thanos. Dan sejak 20 tahun lalu, kita didorong masuk ke cloud. Dengan konsep big data, mengumpulkan data semaksimal mungkin, didorong masuk ke cloud. Itu sebabnya kalau kita lihat presentasi tentang cyber security, 99% sejak 20 tahun lalu itu menghilangkan aspek physical security. Jadi kalau di ISO 20001 sampai sekarang pun masih ada bicara PPT, people process teknologi physical. Tapi sekarang semua orang bicaranya hanya PPT aja. Hanya segelintir makhluk aneh yang kemudian masih bicara physical security. Di antaranya ya kami di Secure IT. Kemudian perangkat-perangkat IT termasuk cyber security, firewall, IDS, dan lain-lain itu mengirim data balikan dan tidak ada yang peduli. Jadi anggaplah analoginya ya kita punya CCTV pasang di rumah, rekamannya kita punya, pembuatnya juga punya. Kill switch itu berceceran di mana-mana. Kalau kita lihat lisensi itu didorong sekarang bisa dibilang hampir seluruh software perangkat itu lisensinya subscription. Jadi kalau tidak diperpanjang mati, atau bisa jadi kill switch gitu. Kalau mau dimatikan ya matikan saja lisensinya, dibuat expire. Online update jadi kill switch. Kalau kita belajar terkait dengan kasus CrowdStrike, berapa tahun lalu yang mematikan 9-10 juta komputer di dunia ini, itu hanya karena kesalahan online update. Tapi kan bisa digunakan untuk mendeploy online update yang bermasalah hanya untuk negara tertentu. Jadi kita punya banyak sekali kill switch dan orang tidak peduli. Belum lagi itu difasilitasi oleh the big four, ya, perusahaan-perusahaan konsultan asing, Accenture, Deloitte, apalagi tuh, ya the big four lah, gitu ya, yang mereka seolah-olah dianggap sebagai dewanya auditor, apapun yang ditanyakan oleh mereka menjadi hal yang wajib dipenuhi, padahal mereka hanya bertanya. Termasuk salah satu checklistnya adalah mengapa tidak menggunakan produk yang mengacu ke Gartner Magic Quadrant. Sehingga ya karena takut ditanya dan nggak bisa jawab, maka ramai-ramai membuat Gartner Magic Quadrant sebagai salah satu syarat pengadaan. Dan kalau kita lihat memang mengapa Amerika layak menjadi negara superpower, ya karena memang secara ekosistem end to end, siapapun bagian dari negaranya, termasuk perusahaan-perusahaannya, termasuk konsultan dan lain-lain, itu memang digunakan efektif untuk mengumpulkan kekuatan dia di segala bidang kehidupan kita, vertikal, horizontal, end to end. Dan sekali lagi sangat sedikit, nyaris tidak ada bangsa kita yang kemudian peduli, gitu ya. Nyaris tidak ada. Itu bukan berarti ya kita di sini sekarang peduli dan sudah berjuang, bertindak, melakukan banyak hal sejak puluhan tahun lalu. Tapi kita ini benar-benar nyaris tidak ada, tidak terlihat dan
tidak didengar gitu ya. Dia didengar hanya sekedar lip service. Nggak berapa kurang kita bicara dengan banyak menteri, banyak kepala badan, banyak para petinggi negara termasuk sipil dan militer, berganti-ganti presiden. Termasuk saya pernah ketemu dengan presidennya langsung, ya memang tidak banyak peduli. Mungkin itu dulu curhatan pertama dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Prof. Ono. Terima kasih Bapak Gildas. Dengerin Beli Made sama Pak Gildas ngomong stres ya. Ini ada anak muda, lebih muda daripada kita. Pak Deddy Milisdat itu dari Unjaya, Jogja. Saya pengen nanyanya gini kalau bisa. Kalau dengerin tadi ceritanya Beli Made sama Pak Gildas udah jelas ya masalah di kedaulatan seperti apa. Nah, Pak Milisdat, kalau saya tidak berharap Anda ngomong soal kedaulatannya lagi. Tadi udah jelas masalahnya gimana. Gimana kalau Anda ceritain sedikit solusinya apa sih? Buat itunya, buat biar nggak terlalu ngeri. Sok, Pak Deddy, ini harus di ini dulu nih dia, harus di apa sih namanya? Di spotlight. Gimana cara spotlightnya? Amanda harus spotlight Deddy. Mana Deddy? Kok nggak Ya, kelihatan? sambil jalan aja deh, Pak. Wah, Pak Haris Fahmi juga udah datang. Tuh, udah dari tadi tuh, Pak. Oh alah, mau Pak Hari mau Pak Deddy duluan? Pak Hari dulu Mas ya. Ari juga monggo. Ya udah, Mas Ari juga nggak apa-apa deh. Silakan Pak Deddy, silakan. Oh ya udah, oke Mas Ari. Ya Oke, udah, baik. Pak Deddy. Gue nggak ngelihat Pak Hari udah ada. Soalnya namanya host LP2S gitu. Jadi rada bingung. Sok, mangga ah. Oke, makasih Pak Ono, Mas Ari juga makasih. Sepakat dengan Pak Ono sih, dengar ceritanya Pak Made dan Pak Gildas agak-agak ngeri juga gitu. Kayaknya bukan agak ngeri, Tapi emang saya- ngeri sih itu. Saya jadi agak bingung kalau solusi kayaknya basicnya kita harus ke dasarnya dulu deh. Sebenarnya kita mau ngapain gitu kan. Sedangkan kalau kita bicara tentang dasarnya kita tuh karena majemuk gitu loh orangnya. Jadi ini yang harus difikirkan, benar-benar ada yang istilahnya kita negarawan gitu kan. Kalau misalkan kita bisa memikirkan dari ujung timur sampai ujung barat gitu kan. Bicara tentang daulat tadi sebenarnya sudah disampaikan Pak Made gitu kan. Kata kunci sebenarnya dari daulat kan sebenarnya penguasaan atau kendali. Dan kalau kita bicara tentang kendali, kemudian kita apa mungkin kita bisa mandiri juga. Sebagai contoh, kalau kita bicara full mandiri, apa sih yang bisa kita hasilkan dari Indonesia itu? Sedangkan dunia ini sudah dikontrol tadi kalau kata Pak Gildas sebenarnya sudah sistemik. Jadi memang ada yang mengendalikan, ya artinya kemudian kita jadi pasrah. Apakah kemudian kita pasrah begitu saja? Kalau menurut saya sih enggak ya. Kita harus bisa punya penguasaan. Pertama kita harus memahami mana yang harus bisa kita kuasai gitu. Kalau kita bicara tentang teknologi, ya kita harus bersama-sama. Cuma saya sedikit mungkin ya curhat juga sih. Kalau bicara tentang kebijakan kita kan jangka pendek ya. Tapi kalau kita bikin jangka panjang, yang seakah banyak gitu kan. Agak susah sebenarnya. Kalau kita bicara di Indonesia, mohon maaf, ini direkam juga. Ya silahkan. Permasalahan utamanya adalah seakah itu loh Pak. Jadi agak susah. Tapi kalau misalkan kita juga mampu dan kita konsisten, ya kenapa tidak? Tetapi saat kita konsisten, yang mengganggu kita juga banyak gitu kan. Akhirnya mau tidak mau
kemudian ya tadi Pak Kridas, kita telanjang Pak, menikmati ketelanjangan kita gitu. Itu yang tadi yang kok saya jadi agak ngeri ya, kita menikmati ketelanjangan kita gitu dan kita happy. Tapi ya sekarang yang kita bangun dari sumber daya manusianya. Kalau tadi Pak Madi sudah memulai dengan SDM, yang kadang SDM itu dianggap penting, tetapi kalau sudah jalan nggak dianggap penting gitu kan. Lupa sebenarnya kalau kita adalah bagian dari orang yang dipentingkan gitu Pak Madi. Ya kita sama-sama, kalau saya kebetulan saya ada di kampus ya. Kenapa kemudian katakanlah saya banyak ditanya kenapa saya ke kampus. Saya kembali ke kampus sebenarnya. Saya selalu mengatakan saya kembali ke kampus. Rumah saya kampus. Kampus itu adalah ya tujuannya adalah membangun SDM. Kita bareng-bareng. Walaupun saat ini kami di Wijaya memang mungkin belum sebanyak di Gundar, mungkin belum sebanyak di ITTS juga. Prinsipnya adalah kita bangun SDM, kita bareng-bareng. Entah kapan kita akan benar-benar kuat dan kemudian menjadi daulat, saya juga belum tahu gitu kan. Tapi dengan adanya event yang semacam ini, sangat berharap kita bisa saling menguatkan gitu. Jadi kita nggak bisa sendirian juga, pastinya kita akan bareng-bareng. Dan kita bicara tentang teknologi, kalau misalkan kita pakai open source katakanlah, ya tadi ada, mohon maaf Pak Gida, saya nyebutnya ancaman ya, kayak diancam gitu loh Pak. Kalau kita pakai open source, maka kita nggak comply dengan mereka punya gitu. Akhirnya kita dimusuhi dalam tanda kutip. Ini menjadi tantangan tersendiri. Bahkan dulu kalau nggak salah, Mbah Sapri, salah satu rekan kami di komunitas Ubuntu Indonesia, memutuskan untuk menggunakan Ubuntu, tetapi dianggap tidak comply dengan aturan yang berlaku secara global. Ini juga menjadi tantangan. Jadi kalau kita pengen berdaulat, tujuannya kan kita pengen melakukan pengendalian teknologi yang kita kendali. Kalau misalkan kita pakai Microsoft, mohon maaf, atau kita pakai Google, oh saya bisa mengendalikan kok. Tapi sejauh mana kita bisa mengendalikan juga? Kalau kita kemudian membangun teknologi sendiri, pertanyaannya, apakah kita juga jadi mampu atau tidak? Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ini masih bertanya-tanya kalau saya sebenarnya dari kampus. Maka saya bersama teman-teman di kampus ya, ayo gitu kan, kita pikirin bareng-bareng bagaimana kita bisa melakukan penguasaan dan tentunya konsisten, komitmen. Jadi kalau saya melihat Pak Ono, terima kasih Pak Ono dengan konsistensinya, Pak Made juga, Pak Gildas, saya ingat banget Pak Gildas tuh dulu mencanangkan hari keamanan, komunitas keamanan informasi gitu. Dan sampai sekarang ternyata masih ada. Ini adalah bentuk konsistensi. Jadi saya pikir adalah konsistensi kita itu perlu dijaga. Dan yang menarik kalau saya lihat backgroundnya Mas Heri itu juga menarik. Di belakang tuh kayaknya ada sebuah box, bukan box sih, kayaknya laptop tua ya. Itu menarik juga ya. Untuk kita kulik sebenarnya. Mungkin Mas Heri nanti mungkin bisa cerita Mas, di belakang itu ada apa Mas? Kita masih bisa berdaya dengan dalam tanda kutip barang tua gitu, teknologi tua, asalkan kita bisa melakukan penguasaan dan pengembangan terus-menerus, kenapa tidak gitu kan. Jadi yang jadi permasalahan tadi tetap kalau saya sih, ancaman terhadap compliance itu yang kemudian jujur agak sedikit menyakitkan sebenarnya. Kalau dari sudut pandang saya, apalagi di kampus, kadang sumber daya kampus itu ternyata kalau kampus di Indonesia sumber dayanya sangat terbatas. Kalau
saya nggak tahu di luar negeri sumber dayanya besar apa enggak ya. Tapi kalau di Indonesia tuh ya menurut saya terbatas sih. Seperti tadi di diskusi di apa namanya di Telegram Ubuntu Indonesia, kok sekarang udah nggak banyak ya repositori yang kemudian hadir di dalam kampus. Sebenarnya masalahnya klasik, yaitu adalah storage. Di tahun 2006, 20 tahun yang lalu, storage-nya UI itu sempat hampir habis. Kita di komunitas Ubuntu Indonesia waktu itu mencoba untuk yuk kita urunan aja deh, nyumbang UI deh gitu kan. Tapi akhirnya UI punya storage tambahan lagi. Dan selalu begitu. Kita adalah kalau kita bicara tentang data tadi, kita yang masih punya keterbatasan. Tapi nyatanya kita sebenarnya juga bisa kok berdaya bareng-bareng. Dan saya ingat banget waktu itu Pak Ono selalu mengatakan, ini hard disk gua nih, silakan lu pakai gitu kan, silakan lu copy. Ini adalah bentuk kemandirian dan kita juga penguasaan. Dan beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, mungkin Pak Gildas hadir ya, ada rakor terkait dengan keamanan siber juga. Menurut bapak-bapak di sana, ada salah satu presentasinya adalah kita membangun jaringan sendiri. Kalau Pak Ono tadi mengawali cerita tentang bagaimana kedaulatan di Ukraina. Di Ukraina ternyata mereka menggunakan AWS salah satunya gitu. Walaupun negaranya dalam tanda kutip hancur, dibombardir terus, perang terus, secara fisik perang terus, tapi secara digital masih jalan gitu. Nah, kalau yang di Indonesia itu ada rencana dari ujung timur dan ujung barat dibangun infrastruktur sendiri. Jadi benar-benar tidak ikut internet gitu. Saya jadi ingat ini percakapan salah satu aktivis komunitas Ubuntu Semarang dulu banget, ya udah puluhan tahun udah, mengatakan yuk kita bangun jaringan internet, bukan internet, bangun jaringan sendiri yuk gitu kan. Kita dari Jogja, dari Semarang kita ngobrol. Terus saya nanya, lah saya kan butuh, waktu itu saya butuh, katakanlah saya butuh Yahoo, saya butuh Google, ya nggak ada, ya udah kita ngobrol aja berdua gitu kan, antara Jogja sama Semarang gitu. Kita bangun, terus kontennya gimana? Nah itu Pak Ono ada konten, kenapa nggak kita masukin aja tuh kontennya Pak Ono gitu kan? Ya kita menikmati kontennya Pak Ono gitu kan. Atau misalkan kalau kita punya konten, kenapa kita nggak menyumbang? Jadi kita bisa berbagi. Nah hal yang seperti ini yang kita memang belum bisa terlaksana. Walaupun terima kasih Pak Ono juga tetap konsisten, walaupun tadi platformnya kita ya sudah kita ngikutin yang global gitu kan. Tapi saya yakin Pak Ono pasti punya backupnya. Kalau Pak Ono nggak punya backup, wah itu mohon maaf Pak Ono, agak kacau tuh berarti. Artinya kalau misalkan wiki-nya Pak Ono hilang, e-learning-nya Pak Ono hilang, itu buat saya ya masalah gitu kan. Tapi harusnya Pak Ono punya kan Pak Ono backupnya kan Pak? Ada banyak yang ngopi. Oke, aman. Ya, artinya kalau katakanlah mohon maaf storage utamanya Pak Ono rusak gitu kan, masih ada yang ngopi tadi, masih banyak yang ngopi, alhamdulillah, artinya kita bisa berbagi. Nah ini berdaulat atau penguasaan, kemudian kita berbagi konsisten, itu salah satunya sih sebenarnya. Cuma kalau saya sekarang bertanya-tanya, kalau saya full mau pakai open source yang kemudian saya bisa punya kendali, katakanlah compliance-nya gimana ya? Kadang masih ditekan gitu dalam tanda kutip. Tadi di akhir diskusinya dari Pak Gildas adalah orang pada percaya dengan Gartner gitu kan. Ya sudah, mau nggak mau kita harus sama Gartner. Dan di Gartner ada nggak kita bicara tentang open source? Kalau saya nggak pernah dapat ya, atau saya yang kudet aja ya. Tapi kalau nggak pernah kemudian di Gartner, inilah the best open source product gitu. Nah, ada seperti ini. Atau kalau misalkan ada open source kemudian dibandingkan yang proprietary atau yang komersialnya udah meluas itu, hancur pasti gitu kan. Apakah kemudian bertanya lagi, apakah kita menggunakan open source? Kemudian kita juga bisa berdaulat, bisa mandiri.
ini juga menjadi tantangan bersama-sama sih. Kalau menurut saya sih kesepakatan sih. Kita mari sepakat bersama-sama berkomitmen membangun bangsa ini dengan penguasaan penuh. Ya mungkin penguasaan penuh 100% saya sih juga nggak yakin juga. Ya kita harus tetap berkolaborasi, itu pasti. Karena nggak mungkin. Negara ini terbentuk itu bukan dari satu individu. Negara terbentuk ini karena ada pejuang, entah pejuang yang berafiliasi maupun pejuang yang bersifatnya mandiri, dan kita sepakat bahwa Indonesia ada banyak hal kalau kita bicara tentang sejarah perjuangan kita gitu. Kurang lebih itu sih Pak. Mungkin belum bicara tentang solusi karena masih banyak yang bertanya-tanya Pak. Masih stres ya. Makasih Pak. Saya semakin stres dengar dua tadi Pak sudah. Ini kalau Mas Hari cerita bisa tambah stres juga saya nanti. Iya. Ini intermezzo sebelum Pak Hari Sufemi ngomong. Kalau Pak Hari tajam juga kalau dia ngomong. Pak Hari, terima kasih Pak Dedi. Pak Milisdat. Ini lu namanya Milisdat atau Dedi sih sebenarnya? Nama saya Dedi Pak. Oke, Cuma siap. memang dulu pakainya namanya Milisdat gitu Pak. Ya, Oke, nggak tahu kenapa itu. terima kasih. Oke, Pak Hari Sufemi. Bentar, ini harus ini dulu nih, harus di-pin dulu. Apa sih namanya istilahnya teh? Amanda, Spotlight. spotlight. Pindah spotlightnya ke Pak Hari Sufemi. Nah, Oke, Pak siap, Hari, Prof. silahkan. Itu backgroundnya keren banget sih lu. Teman-teman semua. Saya izin presentasi sebentar. Oh, boleh. Saya coba share screen. Mudah-mudahan udah kelihatan. Kelihatan dah. Sip. Jadi mungkin kita coba ngelihat dulu dan sekarang kayak gimana. Mungkin yang di sini banyak yang masih ingat gimana dulu banyak banget razia komputer di kantor-kantor, banyak warnet, tapi kantor-kantor juga banyak yang kena razia UKM karena softwarenya bajakan gitu ya. Apalagi yang kayak Snappy, kayak Revo zaman dulu tuh banyak yang kena karena mereka pakai Photoshop yang harganya ribuan dolar tapi bajakan misalnya. Waduh, itu dulu kita ngeri-ngeri sedap itu. Waduh, nah kan ada yang korban juga di sini ternyata. BSA galak bener dulu sama Microsoft. Dulu juga handphone serba proprietary, pakai Nokia. Saya pernah apes kena bug di browsernya, itu debuggingnya mampus banget. Karena software proprietary kan, itu nggak bisa di trace ke source code-nya, jadi yang mati-matian kena bug di JavaScript di browsernya itu susah banget itu debuggingnya. Sekarang udah nikmat karena semuanya serba open source, terbuka semua, gampang jadinya. Server serba proprietary, semuanya berbayar dan mahal. Dulu pernah pakai software Oracle yang harga lisensinya lebih mahal daripada harga servernya. Padahal servernya udah pakai Sun server yang rasanya udah mahal banget, gitu tahu harga lisensinya apa lebih mahal lagi dari harga server fisiknya. Dan itu kelaziman di zaman dulu. Nah, tapi data lokal, semuanya nyimpen data di tempatnya sendiri, apa namanya. Tapi juga kemudian kalau servernya crash ya hilang sendiri datanya karena pada banyak yang belum ngerti soal backup dan seterusnya. Tapi data masih lokal dan komunitas open source marak. Saya banyak belajar dari para senior di sini mengenai komunitas dan termasuk dengan Mas Dedi dan semuanya yang lain juga. Saya kenalnya dari komunitas dan banyak pelajaran dari sini, dan menurut saya semua masalah yang dibahas oleh senior-senior sebelumnya itu solusinya adalah komunitas. Nanti saya coba bahas lebih lanjut. Nah, kalau sekarang
udah mulai banyak yang migrasi dari Windows gara-gara berbagai masalah dengan Windows 11. Ini blundernya lumayan, banyak yang stres dengan Windows yang versi terbaru ini. Jadinya di berbagai forum Linux banyak bermunculan member baru yang eh, minta panduan untuk pindah ke Linux, dan ketika tahu bahwa sebetulnya sudah nyaman dengan Linux, mereka senang sendiri, dan ternyata bahkan game pun udah lancar di Linux pada surprise. Ternyata jadi berkurang sekali apa perlunya memakai Windows di zaman sekarang. Ini banyak orang yang belum tahu, tapi ketika mereka mencoba, lah ngapain gue pakai Windows? Linuxnya udah enak kok gitu. Tapi kasihan karena pada belum tahu. Sekarang handphone udah pada berbasis open source yang Android. Jadi dulu kita komunitas bekerja keras mempromosikan open source, dan saya kira kita udah cukup sukses sekarang, bahkan handphone kita pun basisnya open source. Server mayoritas dengan software open source juga, uh, MySQL, Postgres, Nginx, Linux sudah di mana-mana. Yang proprietary sekarang malah menjadi minoritas. Luar biasa, ini nggak nggak kebayang sama saya sama sekali 20 tahun yang lalu. Jadi nothing is impossible lah kalau menurut saya. Kalau kita semua bekerja sama, komunitas, akademisi, pemerintah, dan lain-lainnya, bisnis juga. Dan tapi sekarang trennya adalah data di cloud, jadi datanya kita banyak yang nggak lokal, dan ini adalah potensi-potensi masalah yang baru. Dan juga tren XaaS, X as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, dan lain-lainnya. Ini juga menimbulkan potensi masalah yang namanya vendor lock-in. Kita terkunci dengan vendor tertentu, nggak bisa dengan mudah berpindah ke vendor-vendor yang lainnya. Padahal vendor lock-in ini adalah salah satu masalah yang dulu berusaha kita pecahkan dengan mempromosikan software merdeka atau open source. Oke. Nah, ini salah satu kasus realnya. Ini ICC ini International Criminal Court, pengadilan internasional, selevel pengadilan internasional itu bisa diblokir sama Microsoft. Ini gila banget. Karena Microsoft basisnya di Amerika, jadi dia terpaksa mengikuti aturan pemerintah Amerika. Ketika Trump emosi dengan pengadilan internasional yang menghukum Israel, lalu para hakim yang kena getahnya. Emailnya disikat. Jadi ketika kita tidak daulat secara digital, ya kayak beginian yang kejadian. Ini bukan cuma teori, tapi udah kejadian bahkan di level institusi internasional pun jadi korban. Apalagi kalau cuma kita negara di Asia gitu ya, gampang lah jadi bulan-bulanan. Jadi ini udah kejadian, bukan awas hati-hati, hati-hati bisa kejadian lo, nggak, udah sudah kejadian. Aku lagi nonton ini Zoom. Lalu berbagai vendor besar, bahkan selevel Google pun itu nggak segan-segan tadi mematikan berbagai XaaS-nya, services-nya. Yang salah satu yang paling epic itu kalau menurut saya di kiri bawah itu Google Plus. Google Plus itu kayak Facebook mendadak dimatikan, gimana itu ceritanya? Padahal bahkan Linus Torvalds pun pembuat Linux itu ada di Google Plus loh. Dia nggak nongol di medsos-medsos lainnya, nggak ada di Facebook, di Instagram atau lain-lainnya. Tapi di Google Plus dia suka posting berbagai kegiatan sehari-harinya, lalu tahu-tahu Google Plus hilang. Jadi sedangkan ya konten-konten pribadi dia udah di situ semua gitu. Jadi ini kembali adalah menunjukkan bagaimana bahayanya ketergantungan atau ketiadaan kemandirian digital, bahkan di level individu. Jadi kalau kita bicara kemandirian digital itu bisa berbagai level, beberapa level. Kemandirian digital di level individu, di level institusi atau perusahaan, dan di level negara. Dan semuanya itu penting.
kita kalau mendadak kehilangan data kita di cloud, di Google atau di mana gitu, itu kan kalau tetap aja kalang kabut gitu, apalagi kalau di level perusahaan atau institusi, kehilangan datanya itu luar biasa disruptif pasti. Nah, ini satu lagi contoh realnya, udah banyak kasus orang kehilangan akses ke account Gmail. Bayangin, semua kita berbagai layanan lainnya itu kan biasanya loginnya pakai Gmail. Ke Traveloka loginnya pakai Gmail, ke booking.com misalnya, terus ke mana lagi nyantolnya pakai Gmail semua, single sign onnya, tahu-tahu account Gmailnya hilang. Hilang gitu aja, gegara AI-nya Google kelewat parno tentang apa security, dikira kita kena hack, lalu kita yang jadi korbannya, dan recovery-nya ya susah karena nggak ada manusia yang bisa dikontak di Google. Oh, udah kalau gitu udah sistem hoki. Kalau cap cip cup lagi hoki ya bisa ngakses lagi, kalau nggak ya udah datanya hilang semua. Dan ini satu lagi kasus hakim ICC International Criminal Court, bahkan account Google-nya kena hajar juga, hilang gitu. Kalau kita bisa ngebayangin apa nggak kalau account Google kita mendadak hilang, nggak bisa diakses, apa yang bakal terjadi itu kalau istilahnya saya semacam kiamat digital. Jadi ketika kita belum merdeka, mandiri secara digital, ya harus siap-siap kapan aja bisa terjadi yang namanya kiamat digital. Ini juga satu lagi kasus, Gmail mendadak nggak bisa diakses dan membuat kacau kehidupannya. Nah, jadi teorinya Google bilang nggak ada masalah, data kamu di cloudnya kita aman kok, bisa di-download anytime, bla 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 bla. Ini kita ada Google Takeout. Realitanya waktu saya nyoba Google Takeout ini, pertama datanya gede banget, oke lah gede banget gitu ya. Lalu coba download, speed saya di rumah itu internetnya 200 Mbps. Itu ternyata data yang gede itu ada istilahnya apa ya, time outnya atau deadline-nya gitu. Google Takeout-nya itu ketika dia generate datanya saya untuk dibawa, saya download dan saya pindahin ke komputer saya sendiri, itu ternyata nggak selalu ada. Dia ada expire time-nya gitu. Ketika expire time-nya udah tercapai, misalnya 2 hari atau 3 hari, saya nggak tahu, dan kita belum selesai, ya udah hilang, nggak bisa di-download lagi. Harus request ulang lagi. Tapi what's the point gitu kalau kita nggak bisa download cukup cepat sebelum itu expire lagi. Jadi tetap ada masalah juga gitu. Ini bukan berarti solusi juga. Ditambah lagi ternyata account Gmail saya tuh isinya udah hampir 400.000 email. Itu saya coba berbagai software email, itu 400.000 email pada crash, hang. Bahkan dulu yang email klien yang terkenal kenceng, Sylphid namanya, itu pun nggak kuat dia. Dia langsung crash ketika berusaha membaca. Waktu itu saya baru download sekitar, gara-gara Google Takeout-nya itu expire, timeout, baru 150.000 email. Itu aja dia udah hang, dia nggak respon lagi aplikasinya. Ketika coba Thunderbird juga sama aja. Tapi kemudian saya dapat kabar dari teman bahwa Thunderbird sekarang udah lebih bagus ngehandle email dalam jumlah besar. Nanti saya mau coba lagi. Ya mudah-mudahan aja kali ini udah bisa. Cuma ada kendala di Google Takeout-nya lagi di sini. Bisa cukup cepat apa enggak download datanya kita, memindahkan datanya kita dari cloud-nya Google. Kalau di kasus saya ternyata internet 200 megabit per second itu masih kurang cepat. Ya, ini salah satu mitigasinya. Kalau menurut saya ini relevan untuk semua level, apakah individu, institusi, perusahaan, ataupun negara. Pertama, data itu sebaiknya lokal. Jadi kita selalu punya akses 100% ke data kita sendiri. Tapi ya tentunya juga kita harus kemudian ingat untuk punya skema backup yang bagus.
Jadi kalau enggak ya begitu ada masalah di datanya di server kita, ya udah lenyap datanya. Jangan lupa ada data backupnya di offsite di tempat lain, kemudian punya beberapa kopi. Saya dulu pernah di perusahaan asuransi, saya nge-backup data servernya itu di 5 lokasi. Ketika servernya crash, mau recover, yang 4 backupnya itu nggak bisa di-restore. Backup kelima yang menyelamatkan satu perusahaan itu. Bahkan waktu itu salah satu backupnya itu di tab backup yang mahal. Tab backup itu kan bukan cuma drive yang mahal, tapi juga per cartridge itu harganya mahal. Ketika dicoba restore, kok nggak bisa di-restore? Ternyata tabnya itu udah jamuran. Ya, nggak bisa kebaca lagi datanya. Untungnya saya agak OCD waktu itu, jadi nge-backupnya 5 kali, backup kelimanya nyelamatin semuanya. Lalu software merdeka ini penting supaya kita nggak terjebak di vendor login. Tadi kata Pak Gildas, kita bisa disabotase melalui mekanisme update segala macam. Jadi kita betul-betul merdeka, nggak tergantung dengan siapapun ketika bebas dari vendor login, dan solusinya adalah dari semua ini adalah komunitas yang aktif. Kalau kita ngandelin cuma pemerintah, ya kita udah lihat sendiri gitu ya, pemerintah tuh bukan entitas yang homogen, ada banyak makhluk di dalamnya, nggak semuanya itu punya kepentingan yang sama atau bahkan aware dengan isu-isu seperti digital sovereignty, kemandirian digital, kedaulatan digital, dan lain-lainnya. Jadi komunitas bisa berperan besar di sini. Apa namanya, misalnya ambil contoh di kasus hoax. Ketika masalah hoax itu, saya ketemu dengan hampir semua orang, dan hampir semuanya itu, aduh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, dengan berbagai institusi gitu ya, susah ini masalahnya, hoax ini. Bahkan ketika itu KPU yang paling sering kena hoax, saya ketemu dengan humas KPU-nya langsung, dan mereka ya kayak cuci tangan gitu, susah nih. Akhirnya solusinya hoax itu adalah komunitas. Komunitasnya padahal juga nggak gede-gede amat, cuma sekitar 100.000 member di seluruh Indonesia. Tapi kemudian komunitas itu mengaktifasi netizen. Ketika netizen bangkit, ya udah kelar urusan. Mau ngapain lo gitu kan. Komunitas juga berhasil misalnya membuat istilah hoax sampai jadi populer. Tadinya di KBBI itu nggak ada kata hoax, tapi sekarang kita bisa lihat di KBBI sudah ada kata hoax. Dan di luar negeri itu orang masih rempong gitu menggunakan istilah misinformasi, disinformasi, ribet lah urusannya gitu. Kalau kita tinggal bilang hoax, kelar, langsung semua orang ngerti kita lagi ngomong apaan. Dan lalu sehingga di tahun 2019 Pilpres pemilu kita menjadi pemilu pertama di dunia yang menang melawan hoax. Padahal pemilu lainnya pada kalah lawan hoax. Pemilu Amerika itu kalah ngelawan hoax sehingga Trump jadi presiden pertama kali. Inggris pemilunya dihajar hoax sehingga Brexit, keluar dia dari Uni Eropa. Brazil juga senasib, Filipina dan seterusnya dan lain-lain. Indonesia yang pertama di dunia berhasil melawan hoax di pemilunya karena komunitas. Jadi komunitas ini nggak bisa diremehin sama sekali. Itu pengalaman yang sangat impactnya komunitas ini gitu. Tadinya saya pun pesimis sebetulnya, bisa ngapain komunitas, cuma orang-orang biasa di mana-mana gitu ya. Tapi ternyata dengan komunitas ini istilahnya ada amplifikasi impact. Impactnya itu jadi teramplifikasi, usaha kita masing-masing itu jadi berkali-kali lipat dampaknya, apalagi begitu netizen udah teraktivasi ya udah beres semua gitu. Sedangkan institusi-institusi pemerintah yang anggarannya pada triliun-triliunan nggak bisa ngapa-ngapain, kayak Kominfo juga malah asik sensor ini, sensor itu, blokir ini, blokir itu. Kalau sekarang begitu ada posting yang nyindir misalnya EBG atau isu lainnya, ya udah langsung kena
masalah gitu ya, karena udah ada sekarang ada namanya PSE, jadi platform takut. Tapi begitu masalah hoax nggak beres-beres gitu. Eh, dan malah kadang-kadang kita komunitas malah disabotase sama institusi pemerintah. Misalnya waktu COVID, kejadian di awal COVID itu ada 3 website pemerintah yang mempublikasi informasi sekitar wabah ini. Waktu itu COVID, orang-orang pada belum tahu COVID ini binatang apaan gitu, makhluk apaan ini. Eh, jadi semuanya panik dan berusaha mencari tahu ini benda apaan gitu. 3 website pemerintah ini vendornya nggak ada yang becus, jadi kerjaannya jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Orang butuh informasi, jadi nggak dapat informasi gitu. Jadi kemudian kami di komunitas kesehatan membuat website covid19.go.id dan kita desain supaya website itu auto scaling. Jadi kemudian alhamdulillah bisa menjadi sumber informasi utama untuk COVID ketika itu. Website pemerintah lainnya jatuh bangun terus karena dihajar traffic. Yang kita covid19.go.id ini up and running terus, dan ketika ketahuan sama Google dan Facebook bahwa ada website ini, maka mereka ketika orang search tentang COVID di website mereka, di Facebook, di Instagram, itu diopernya ke website kita. Trafficnya langsung loncat nggak keru-keruan. Tapi alhamdulillah nggak masalah karena kita udah desain dengan layak websitenya itu. Bahkan bukan dengan spektakuler ya. Kalau banyak vendor tuh hobinya over engineering. Jadi harus pasang ini Redis, harus pasang ini itu. Tahu-tahu satu website itu komponennya ada 50 biji, sehingga ketika ada masalah troubleshootingnya mampus. Kalau kita enggak, cuma Apache, PHP, MySQL, auto scaling, dah gitu, nggak ada rumit-rumitnya sama sekali, maintenance-nya gampang dan nggak ada minim masalah. Dia pokoknya jalan terus saja, masyarakat dapat informasi yang dibutuhkan. Dan lalu suatu hari dirampas sama Kominfo. Tahu-tahu websitenya itu DNS-nya ngarah ke servernya vendornya Kominfo. Sehingga kemudian website itu jadi down terus. Jadi nggak apa, kita tetap bekerja sama dengan pemerintah, tapi nggak perlu juga terlalu mengandalkan pemerintah. Kita yang paling hebat itu menurut saya adalah komunitas. Jadi kita semua bisa lah gitu. Komunitas kalau kita bersama-sama, saling kerja sama, mau ngapain aja udah terbukti kita itu bisa. Jadi dari saya mungkin itu dulu. Makasih, moga-moga bermanfaat. Thank you. Terima kasih Pak Hari Sufemi. Dahsyat Saya dengernya sampai merinding. Separah itu ya. Oke, sebelum saya balikin ke teman-teman yang jadi panel nih, ada teman-teman yang hadir di sini yang mau komentar atau bertanya nggak? Silahkan ini deh, apa sih namanya? Raise hand. Coba. Tadi Pak Teguh kalau nggak salah, yang ngomong dia sampai migrasi diem-diem itu loh. Ada nggak yang mau komentar? Kalau nggak, saya ada pertanyaan soalnya. Buat narasumber. Ini banyak banget ya. Ada 88. Tadi perasaan ada nggak? Oh, anaknya Prof. On. Kurang ajar. Ya, anaknya Prof. Ono. Jalan lu. Ini Bapak Agung ini. Silakan Pak Agung. Bentar. Silakan open mic lah. Pak Agung ini wakil rektor di ITTS. Dari kampus, buset. Keren. Silakan Pak Agung. Halo Pak Agung. Oh, hilang suaranya. Dia uculan, Pak. Hah? Uculan Biasa emang. Uculan parah nih. uculan. Internetnya putus-putus kali ya? Pak Agung. Itu nickname-nya Uculan emang. Oh, kok nggak ada suaranya sih Pak Agung? Waduh.
Oke, sementara Pak Agung belum kedengeran, barangkali ya hilang ya. Barangkali yang lain ada mau komentar dulu? Belum ada? Oh, ada satu lagi. Hilang ya. Ucul lepas. Dia nickname-nya Uculan emang. Lepas ya, Ucul. Ya udah, kalau gitu aku pengen tapi dengerin tadi saya berharap Pak Haris Bohemi itu menyeramkan juga, ternyata nggak menyeramkan. Jadi prediksi Milisdat salah sih sebetulnya. Oke, sekarang pertanyaannya gini. Ini kira-kira inline dengan Pak Hari sama mudah-mudahan jadi ini. Kita kan bangsa ini ada 200 juta manusia. Kok sampai takut sama Gartner sih? Kok sampai takut sama nggak comply sama internasional? Kenapa nggak kita menguatkan diri sendiri? Tadi saya jujur saya terinspirasi dari komentar presentasi Pak ini loh sebenarnya, jujur Pak Hari. Kita bangsanya besar, kok takut? Gitu, pertanyaan gitu doang sih. Jadi langkahnya apa supaya kita nggak takut, bener-bener nggak takut? Kan kita besar. Pak Hari udah buktiin sih tadi. Oke, barangkali Pak Made atau Pak Gildas atau Pak Dedi ada komentar, Pak ini juga silahkan. Saya jawab satu kata aja, Kang. Naon? Ya, Mental kita itu masih mental inlander, wah, masih mental bangsa jajahan. Dan itu saya temui di hampir semua kalangan, petinggi, pebawah, pesamping, pekiri, pekanan. mental jajahannya ya. Oke, Iya, mental inlander. itu Rio mental cashback. Oke, sementara ditahan dulu. Oke, mental inlander. Pak Made masih monitor. Monitor. Tolong monitor. Kita kan gede, Iya, kan? kok takut sih gitu? Gini bos, kadang-kadang kita lupa kita berbicara harus dengan bahasa yang lain. Jadi Oke. pengalaman saya, ketika kita bicara dengan pemerintah, itu bahasanya beda. Ketika kita bicara dengan militer, bahasanya berbeda. Dan kadang-kadang kita orang teknis memiliki kelemahan itu. Kita tidak melihat bahasa yang bisa mereka terima. Kan sebetulnya kita delivery suatu message, kita harus tahu apa yang mereka harus terima. Itu istilahnya itu kalau dalam teori informasi kita kan selalu seperti Shannon ya, kita kirim pasti terima seperti itu. Padahal informasi manusia itu seperti teori semiotik, orang memahami sesuai dengan pemahaman dia, bukan apa yang kita kirimkan. Nah ini yang sering kadang-kadang kita lupa, termasuk teman-teman open source, kita bercerita kepada pihak lain dengan kacamata yang kita lihat. Nah sehingga kalau kita lihat yang saya lakukan, kita sudah saatnya tanda petik bergerilya membuat mempengaruhi kebijakan sehingga niat baik kita lebih sovereign itu bisa tercapai, dan itu tidak bisa dengan bahasa-bahasa teknik yang kita pahami. Jadi tadi mungkin saya kasih contoh di SKK Migas, approach yang dia gunakan adalah seperti approach bisnis. Kadang-kadang maksudnya adalah open source, tapi kita samarkan dengan kalimat yang lain ya. Jadi repeatability, sehingga kita bisa menduplikasi solusi tanpa terbiaya tinggi. Ya, itu kan sama aja kan, kalau open source kan susah. Iya. Kemudian kalau misalnya kita baca di aturan SPB itu ada pesan-pesan terlintas tersirat bahwa sebenarnya aplikasi yang digunakan haruslah open source. Iya. Tapi tidak ada dengan kata harus menggunakan open source. Nah, kalimat-kalimat seperti ini mungkin kita sebagai open source harus memahami bagaimana mendelivery kebijakan sehingga akan lebih mengarah orang paham masalah sovereignty. Ya, jadi ini yang mungkin sebagai komunitas kadang-kadang kita lupa gitu. Dan pemahaman community building kita lemah. Jadi ketika kita bicara community building, maksudnya teman-teman asli komunitas, kita lebih approach-nya hanyalah kepada masalah ngoprek teknis. Betul. Kita tidak berbicara pada ngoprek kebijakan dan ngoprek manusianya. Gimana mengubah orang yang tadinya tidak mau pakai, tahu lah siapa sih yang nggak mau Oracle seperti standar lah ya, compliance harus pakai Oracle. Tapi ternyata bisa kok lembaga pemerintahan berubah. Ya, tadi saya berikan contoh 2 lembaga besar. Nah itu kan ada hal-hal yang memang satu adalah kebijakan yang mau kita harus berbicara dengan bahasa kebijakan. Kedua pembiayaan itu penganggaran. Karena kita tahu sendiri ya,
selama ini pemerintah penganggarannya adalah beli license, beli sesuatu. Sekarang ketika itu tidak ada, dia harus beli apa? Justifikasi penganggarannya bagaimana? Nah, ini harus kita pahami juga. Jangan sampai akhirnya orang memakai open source karena tidak memiliki penganggaran yang tepat, supportnya tidak ada, know-how-nya tidak ada, nggak jalan, yang disalahin open source-nya. Bukan karena apa-apa, tapi ini adalah manajemen project-nya. Ya, jadi ini yang sering saya lihat di lapangan, teman-teman lebih fokus kepada technical. Oh, kita pakai open source aplikasi, ada kok sistem open source yang ini, delivery-nya lebih cepat segala macam tinggi. Tapi kita lupa di lapangan itu ada nggak supportnya? Ada nggak orang Indonesia yang paham benar-benar teknologi open source itu sehingga ketika ditanya bisa memberikan garansi. Ini loh, kalau lo bingung tanya gua tahu solusinya. Nah, ini yang kadang-kadang kita di teman-teman open source kita belum sampai kepada bahwasanya kita sudah bergerak tidak hanya kepada masalah oprekan, tapi oprekan yang terjamin, assure gitu ya. Kalau dulu kita kita senang masih ngoprek nih. Sekarang kita harus naik pangkat, oprekan yang terjamin, bahwa jamin dia memang baik, dia aman. Karena sebetulnya kalau kita tahu isu istilahnya isu yang terkait common kriteria, kalau kita ingin membuat solusi yang aman, mau tidak mau harus open source. Kenapa? Orang bisa itu belum tentu dilakukan ya, bisa ataupun boleh melakukan audit ke source code-nya. Kalau yang lain kan tidak bisa. Nah, walaupun tentu saja ketika kita ada pertanyaan itu siapa yang melakukan, itu pertanyaan yang lain ya. Nah, jadi kita harus naik pangkat nih dalam kacamata komunitas open source. Satu, kita harus melihat kepada solusi. Kita lebih senang pada komponennya. Jadi misalnya teman-teman yang buat distro, dulu saya challenge, udah deh nggak usah bikin distro, kita sekarang fokus dengan distro itu bisa kita berikan solusi apa ya. Contoh kan Android itu bawahnya Linux, tapi menjadi terkenal dipakai orang karena di atasnya bukan Linuxnya, jujur aja kan. Karena di atasnya ada user interface-nya whatever. Nah, ini yang kita harus bergerak ya. Artinya ketika kita berbicara dengan orang non teknis, kasarnya mereka nggak peduli kok mau pakai Postgre, mau pakai Oracle, mau pakai apa. Yang penting proses bisnis saya ataupun masalah saya terpecahkan oleh solusi tersebut. Dan ini yang kita belum punya istilahnya semacam kompilasi ya. Jadi misalnya di pemerintahan A, di B, di lembaga A sudah pakai, sehingga kita sering kalau ditanya mana yang sudah pakai sulit menjawabnya. Tidak ada contoh ya, example gitu. Nah, ini mungkin bagi komunitas bisa perlahan-lahan kita kumpulkan example yang ada, contoh yang baik, tips dan triknya bagaimana, sehingga kita bisa tahu nih memang sudah ada kok. Dan itu kita memang sejarahnya kenyataannya memang perlu membahasakan yang masuk akal di mereka yang bukan teknis. Kita kadang-kadang lupa melakukan sosialisasi ke orang teknis. Padahal yang nentuin duitnya bukan orang teknis, yang nentuin duitnya orang perencanaan atau penganggaran. Betul. Jadi kan harus ada juga sosialisasi awareness kedua orang ini yang menentukan. Nah, ini yang kita sering kadang-kadang terlupa ya, bahwasanya kita sering istilahnya menjelaskan open source dengan masalah lisensinya 0. Padahal memang itu, tapi kan dari kacamata orang jaminan, sustainabilitas itu lebih penting dan itu merupakan nilai tambah dari suatu solusi open source. Nah, ini yang pembahasan yang lebih bisa diterima orang banyak, terutama misalnya lembaga pemerintahan yang akan support kita dan lainnya, itu memang banyak. Dan memang pemerintah itu sulit untuk sustainabilitas suatu program. Karena mungkin si A lagi menjabat, dia setelah itu gantinya tidak lagi. Nah, disinilah kita sebenarnya yang berharap pada komunitas yang bisa melanjutkan semangat itu terus. Sebab kalau pemerintahan ya kita tahu lah, igos pakai malnya ganti, ini ganti, selesai lah ya. Begitu juga kan selalu seperti itu, karena sesuai dengan siapa yang menjabat. Jadi ya justru kayak saya, Pak Ono dan lain-lainnya ya tetap aja open source walaupun jabatannya udah ganti gitu. Ya, jadi memang kita sebenarnya yang komunitas yang harus menjaga semangat itu tetap jalan. Dan memang kita kayak anak kecil kan, kita dewasa ya, beranjak berusia ya, makin usia. Dulu teman kita ngobrolnya pacar lu gimana, sekarang teman kita ngomongnya cucu lu gimana gitu. Nah, ini sama juga dengan open source. Tadinya kita tidak peduli masalah supporting assurance, mau tidak mau sekarang kita juga harus bicarakan itu, bagaimana assurance, bagaimana seandainya saya company pakai solusi open source, saya mau periksa audit siapa orang Indonesia yang bisa audit ke arah source code. Misalnya ada pertanyaan seperti itu, kan katanya keuntungannya itu, tapi ketika kita sampai pertanyaan itu nggak ada yang bisa melakukan kan, jadi kayak apa ya, buah si malakama gitu. Mungkin itu dulu ya, terima kasih. Keren lu
Lu bisa ngomong kayak gitu gimana caranya sih? Gue nggak nyampe levelnya, nggak sampai situ loh, asli. Nggak kepikiran bisa kayak gitu. Nggak, ini jujur aja ya. Cara berpikir seperti Made Wiriana itu gue jarang temuin di orang teknis. Gitu. Ini gimana caranya lu Karena bisa migrasi sampai kayak gitu tuh? karena makan asam dan garam. Artinya gini, jujur ya, Indonesia itu memang tidak ideal. Jadi saya kan tak sendiri, kita semua dulu kuliah di mana kan, terus perang. Terus saya bilang memang orang pinter, oh gua pinter, gua nggak bisa di Indonesia. Pinter saja tidak cukup di Indonesia. Dia harus tahan banting. Kan berarti menghadapi ketidakidealan. Iya. Jadi misal kita masuk ke pemerintahan, kita memberikan penjelasan itu, ya kita harus tahu agak kenapa sih mereka nggak bisa terima gitu. Paling contoh dulu gampang, kenapa sih nggak mau pakai open source kan lebih murah. Nah, saya suka jawabnya gini, lebih murah itu uangnya kecil, prosentasenya lebih kecil dong. Oh, Nah, kita harus bisa istilahnya membahasakan ke dalam suatu hal yang memang sebetulnya perlu tapi dilupakan karena kita membeli produk yang mahal. Contoh ya, di Indonesia inisiatif apapun untuk IT mentoknya itu nggak ada sumber daya manusia. Kenapa? oh. Karena duitnya udah habis buat beli lisensi. Kalau kita turunkan pembiayaan, jadi total biaya tetap sama, tapi yang instead of kita beli lisensi, kita akan lebih memperkuat sumber daya manusia, dan itu yang terjadi di lapangan biasanya. Sebab ketika kita jualannya hanya lisensinya kurang, ya bagi mereka ya nggak menjamin akan sukses gitu. Pertama juga repot juga, komisi gue kan kecil. Keren banget sih. Oke, ini ngebuka cara saya ini pribadi ya. Pak Made kalau ngomong tuh saya suka, oh, oke, gitu. Thank you Pak Made. Kita Siap, kita dengerin yang lain ya, Pak Hari siap, sama siap. Pak Milisdat. Ada komentar setelah mendengarkan Pak Gildas sama Pak Made ngomong? Silakan Pak Milisdat. Pak Milisdat. Tadi sebenarnya waktu Pak Jigas mengatakan kita mental inlander itu, kemudian ya kayaknya kalau saya I feel you gitu kan. Jadi tadi juga sempat diskusi dengan teman-teman. Artinya saat kita mencoba untuk konsisten, mencoba kita ideal, walaupun negara kita disampaikan Pak Made memang kita bukan negara yang ideal gitu. Kalau saya mengatakan dari awal memang karena di sekeliling kita tuh banyak orang serakah gitu. Prinsipnya serakah ya. Serakah itu macam-macam. Jadi kenapa penjahat bisa ketangkep itu karena penjahatnya serakah. Jadi kalau pengen jadi penjahat nggak ketahuan, jangan serakah amat gitu sebenarnya itu. Kenapa kita serakah? Karena pada prinsipnya kita pengen menyelamatkan diri sendiri. Nah itu, menyelamatkan diri sendiri ya jadinya individu. Kita tidak berdaya bareng-bareng. Nah, melalui event ini saya berharap sebenarnya kita ya bangkitkan kembali, kita ini berdaya bareng-bareng. Ya, yuk bareng-bareng gitu. Ya bersyukur ada Pak Ono yang masih tahu juga, Pak Made dan Pak Gildas yang dari komunitasnya Pak Gildas. Kalau saya boleh komentar, ya sepi-sepi banget sih Pak, sepi banget gitu. Tapi konsisten gitu. Yang penting ada gitu kan. Akhirnya kan kemarin juga menarik juga gitu kan. Jadi ini tetap saya masih nggak mudah Pak Made kalau kita bicara sampai ke tataran di kebijakan pemerintah, walaupun kita mau mencoba dengan bahasa yang coba halus gitu. Tapi memang ya ini koreksi. Terima kasih Pak Made, koreksi. Katakanlah kita memang tidak banyak punya keahlian dalam berkomunikasi, kita menggunakan analogi, kita menggunakan kosakata yang tepat untuk mereka. Permasalahannya muncul lagi sebenarnya. Oke, ada nih satu orang paham gitu kan, tetapi kemudian banyak orang yang nggak paham analoginya, ternyata kita nggak bisa disamakan gitu kan dengan kebanyakan orang itu tadi. Karena kita majemuknya itu, tantangan kita itu sebenarnya adalah
majemuknya gitu. Dari ujung timur sampai ujung barat ini kita luar biasa sebenarnya. Majemuknya, jadi analogi yang akan digunakan itu terkadang tetap masih meleset. Ini mohon maaf nih Pak Made. Jadi bagus tadi seperti misalkan dengan istilah kita repeatable gitu kan. Bagus. Nanti yang paham cuma nanti mohon maaf nih orang Jakarta aja yang paham gitu. Sedangkan kita yang di luar Jakarta kadang nggak paham. Nah, bagaimana kemudian kita bisa menyamakan itu? Ya, salah satunya ya kita berdaya bareng-bareng, kita samakan yuk gitu kan. Kita punya 200 juta plus gitu kan, luar biasa, 10 kali lipatnya Ukraina katanya, kata Pak Ono tadi di awal. Kita nggak mudah dengan 200 plus itu nggak mudah banget. Kita bisa menyamakan persepsi, menyamakan analogi itu menurut saya sih nggak mudah. Itu sih kalau saya justru komentar dengan Pak Made tuh. Susah ya. Tapi Pak Made komentar Pak. tuh. Pak Made lagi komen tuh di chat tuh, keren tuh. Salah satu entry point adalah kebijakan pengadaan barang dan jasa. Dan tahun ini sedang digodok aturan tambahan untuk terkait pengadaan IT. Ini jujur kalau saya apa yang bisa saya bantu, saya bantuin sih. Bentuk tulisan terutama ya. Gue nggak bantuin jadi tim lah, males gue. Pak Made yang lebih sakti. Ngikut. Ya, Oke. jadi intinya begini, teman-teman PBJ itu selalu butuh acuan. Karena dalam prinsip aturan sekarang dilarang menambahi aturan. Acuan Tetapi ketika kita acuan itu kayak referensi lah. Kenapa sih Gartner diambil orang? Itu kan acuan. Kita nggak punya acuan seperti Gartner kok di Indonesia. Jujur aja kan. nggak ada emang. Gimana cara Nah, bikinnya? jadi ya bikin lah whatever lah. Jadi kalau open source ngitung cost-nya seperti ini, begini-gini kita. Nah, jadi teman-teman LKPP itu teman-teman pengadaan lah. Ya. Ketika dia membutuhkan dokumen dukung, dia kan pasti harus memakai data acuan. Nah, kendalanya di TI kita nggak punya data acuan sehingga sangat bergantung kepada orang yang namanya PPK. Jadi contoh yang paling sering bukan kebijakan pemerintah tapi jadi acuan yang aman, standar harga Inkindo. Emang siapa Inkindo? Kan cuma acuan. Oke. Nah, acuan di dunia TI itu sangat minim, jujur saja. Jadi teman-teman kita yang bisa sumbangkan itu kita membuat acuan yang mungkin bisa dijadikan istilahnya referensi bagi mereka yang sebagai PPK ya, istilahnya PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Oh, jadi kalau saya membentuk biaya seperti ini nggak salah, saya mengacu kepada ini, gitu. Dan acuan ini semakin tidak dari satu perusahaan atau satu entitas itu akan lebih bisa diterima. Jadi bukan aturan ya, kalau aturan nggak boleh. Nambahin aturan sekarang dilarang hukumnya, yang boleh dia punya acuan. Nah, akibatnya kalau kita lihat namanya pengadaan barang dan jasa IT itu isinya macam-macam bukan apa-apa karena mereka tidak ada acuan dan tidak tahu gitu. Jadi yang tahu gitu bedanya ini nggak ada yang tahu ya. Kalau di Jakarta sih oke ya, tapi namanya pengadaan barang dan jasa itu kan di semua Pemda. PPK-nya nggak ngerti ya maaf aja gitu. Jadi sebenarnya kita bisa bantu dengan kita punya suatu dokumen yang bisa menjadi acuan yang dibikin bersama-sama. Tadinya saya harapkan Komdigi tapi mungkin lagi sibuk dia beberapa studi online. Sama itu. Jadi media sosial. Jadi itu yang bisa kita dukung lah ya sehingga memang acuannya seperti apa sih kalau orang procurement sistem informasi. Tidak mungkin dong satu orang saja, dia harus ada 3 orang pada proyek sebesar ini gitu. Nah kan yang terjadi itu sekarang kalau misalnya kita pengadaan kita lihat TOR ya itu lucu-lucu isinya. Apalagi kita lihat proposal vendor lebih lucu-lucu lagi gitu. Kenapa? Ya nggak ada acuan. Kalau PPK-nya lebih nggak ngerti, ya udah lebih hebat lagi gitu. Jadi mungkin kita bersama-sama bisa membuat acuan yang bisa misalnya acuan untuk procurement yang memanfaatkan software open source begitu. Kan jadi bisa membantu mereka gitu. Ini acuan berbentuk apa sih? Buku atau dokumen gitu ya? Iya, dokumen aja. Kita Jadi bikin yuk.
Kita bikin yuk. Kelly itu kan salah satu juga acuan. Kita bikin. Saya bersedia bikin nih. Siap. Pak Swijan, Ya. dukung kita ya Pak Swijan. Siap dibakar, Prof. Pokoknya, Prof. Nah, loh. Keren. Ya, gitu ya. Tuh udah, Iya. ya ntar kita mulai tektokan ya. Teman-teman yang bersedia kita ini dah. Dan akan sangat bermanfaat bagi teman di daerah sebetulnya. Kenapa? Mereka mau tanya siapa juga nggak tahu kan PPK-nya. Iya. Oke. Kalau di Jakarta banyak, kalau di daerah gimana? Keywordnya apa? Acuan pengadaan barang dan jasa IT gitu ya? Keywordnya. Iya, acuan terkait apalah? Acuannya misalnya ambil contoh acuan pemanfaatan software open source pada pengadaan barang dan jasa gitu. Ini keyword ini gue akan ngeprom sih ntar. Nah, Gue akan coba ngeprom, gue akan coba ngedraft, nanti gue coba sirkulasiin dah supaya lebih siap, tajam, siap. Nah, gitu ya. Teman-teman nanti kalau yang berminat buat ikut bantu, silahkan inilah. Oke, ini yang terakhir Pak Hari Sufermi belum ngomong. Pak Hari, gimana Pak Hari? Ini Pak Hari kalau ngomong keren juga sih. Enggak, saya cuma pengalaman dari teman-teman senior aktivis. Salah satunya itu mungkin yang bisa membantu adalah komunitas itu kan awalnya itu organisasi tanpa bentuk. Dulu waktu saya bikin komunitas Mavindo itu 2015, ada yang bilang dibikin organisasi dong, Mas Hari. Saya pikir ngapain, gini aja udah asik kok, kita sering turun ke jalan, Car Free Day di berbagai kota, ngajakin orang lawan hoax, sudah seru gitu kan sama teman-teman kayak gitu. Tapi yaudah ngikut nurut aja lah bikin Mavindo. Ternyata setelah jadi ada bentuknya, mendadak semua orang jadi bisa kolaborasi sama kita gitu. Tahu-tahu kolaborasi sama Google, Facebook, dan bahkan pemerintah pun jadi mau ngobrol sama kita. Jadi mungkin Pak Ono dan si Fali misalnya bisa membuat semacam Sama Pak Hari sama Pak Made juga. Iyalah, Curang lu, gua aja yang dikorbanin. tahu aja mau dijadiin tumbal. Parah. Jadi kita ada payungnya gitu, komunitas ini jadi ada payungnya. Jadi ketika kita membuat seperti acuan-acuan tadi itu, ya jadi lebih lebih greget gitu karena dengan atas nama payung tadi. Mungkin itu sedikit sharing pengalaman, mudah-mudahan manfaat. Thank you. Itu badan yang dibikin Mavindo bentuknya apa? Yayasan atau perkumpulan atau apa sih? Kalau Mavindo itu kita perkumpulan karena idenya saya pingin demokratis lah gitu ya idenya. Nggak taunya malah jadi korban hostile takeover. Oh, dari Kominfo. Parah. Pak, ya. Itu Pak Made bilang Kelly lebih, gue tengah arti Kelly teh naon, Pak Made naon, Kelly. ya ini standar gaji. Oh, tenaga Jadi gaji. kalau kita bikin tender kan programmer berapa ribu harus bayarnya gitu. Kalau di Inkindo kan konsultan, harga KAN hanya punya sub konsultan, jadi tidak lebih detail. Oh, sampai harga itu harus ada di dalam acuan ya? Tergantung, kalau mau sampai ke harga pekerjaan bisa, tapi kalau enggak ya yang lainnya lah. Ya pokoknya acuan aja sih. Acuan pemilihan lisensi. Bikin bisa. bertahap ya, bikin bertahap acuannya ya, dikit-dikit Iya, pelan-pelan ya. Iya, pelan-pelan lah. Bisa juga struktur organisasi. Oh, kalau pekerjaan kecil harusnya seperti ini. Kalau pekerjaan besar, jadi saya sering melihat pekerjaan besar, bahkan dia nggak punya technical writer, pekerjaannya besar, kan salah ya, karena memang nggak ada acuan, harusnya yang mengerjakan sistem informasi harus seperti apa. Nah mungkin itu harus ada ya. Karena di Indonesia nggak punya gitu acuan seperti itu. Jadi bisa pekerjaan besar nggak, misalnya contoh orang bikin data center itu nggak memenuhi karena harganya supaya mengejar gitu. Jadi Oke. ini yang apa standar-standar seperti itu yang buat operasional IT mungkin dibutuhkan lah ya. Kalau lihat apa proposal orang lucu-lucu lah. Siap. Ini menarik sih sebetulnya yang Beli Made sampaikan tuh, termasuk tadi saya juga jadi terpicu juga ya. Kalau
Amerika kan membuat lewat si Gartner. Gartner itu kan institusi marketing ya, menggairahkan industri. Nah, sehingga itu dijadikan acuan. Yang banyak orang tidak paham makhluk apa itu si Gartner Magic Quadrant. Jadi bisa juga sebetulnya tadi kita buat tanda kutip acuan seperti di Gartner Magic Quadrant, tapi untuk produk dan layanan nasional gitu. Iya, Ide setuju. bagus juga tuh Blim Ade. Iya, Nah, iya. Jadi strategis banget soalnya dia. karena iya betul. Walaupun orang nggak ngerti makhluk itu apa gitu, Ya, dan Pak. kita bisa menginfluence teman-teman auditor gitu, karena kuncinya ada di mereka. Kalau kita lihat kaitan dengan kemandirian bangsa ini dan seterusnya itu kan kita harus, menurut saya ya, kita mesti melihat secara ekosistem end to end. Jadi mulai dari produsen dan R&D itu mahal sampai ke ujung saat diaudit, jangan sampai nanti si tim IT-nya sudah memilih produk nasional tapi pas diaudit ternyata si auditor menggunakan acuan produk asing gitu. Oh, acuan itu dipakai sama Untuk auditor juga ya? iya, kalau di Big Four begitu. Oh gitu. Jadi Waduh. auditor bahkan dari beberapa institusi sempat juga auditor BPK juga katanya, tapi saya kan nggak pernah diaudit ya. Mereka juga nanti ditanya ini Pak, ini kenapa nggak pakai produk yang ada di Gartner Magic Quadrant gitu. Waduh. Nah, menariknya gini menurut saya. Tadi saya sangat setuju dengan Pak Hari sebetulnya kaitan dengan komunitas. Tapi dari ini ya sependek pengalaman saya lah waktu membangun komunitas keamanan informasi tahun 2005 ya, 5 Januari 2005 dulu kan masih dimilis Yahoo Groups. Sampai sekarang berubah jadi Forum Kemandirian Siber Indonesia. Ya substansinya kita hanya sebagai influencer lah kalau tidak mau head to head gitu ya. Nah, termasuk terkait dengan hoax, ya saya mungkin kasih sedikit bocoran nih Pak Hari. Benar kita secara nasional berhasil melawan hoax gitu. Ada satu faktor lain selain memang aktivitas aktifnya komunitas, itu juga karena kebinekaan kita. Jadi saya coba research karena waktu saya diminta jadi narasumber setelah 2019, mengapa Indonesia bisa terbebas dari hoax gitu ya. Ya Brexit apa segala macam yang tadi Pak Hari sampaikan itu benar, itu hasil hoax. Dan ya selain tadi peran komunitas yang nanti saya cerita sedikit lagi di belakangnya, tapi bangsa kita ini terlalu bineka sehingga satu meme yang dibuat itu tidak dipahami oleh saudara kita yang suku atau bahasanya berbeda, itu lalit di kepala mereka. Karena gini, prinsip waktu kita bicara hoax kan basicnya memanipulasi emosi, karena kalau emosi sudah terpicu maka logika menjadi hilang. Nah, waktu kita bicara hoax basisnya kemudian menjadi masif yang namanya Empire of Falsehood, itu benar-benar desainnya micro targeting gitu ya, berdasarkan agama, ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Tapi di Indonesia tidak ada meme yang micro targeting berdasarkan per suku-suku yang ada di Indonesia. Jadi meme itu dibuat banyak yang jadinya tumpul gitu. Sebagian mungkin ada 1-2 suku tertentu yang terpicu emosinya, entah senang, entah bahagia, entah marah, entah jadi benci, tapi suku-suku lain maksudnya apa sih gitu ya. Itu satu hal. Nah, terkait dengan komunitas sebagai, tapi dalam konteks hoax
ada banyak intervensi lembaga pemerintah yang di belakang tembok sebetulnya. Dan ya kebetulan saya sedikit banyak terlibat di situ. Nanti kalau mau ngomong detailnya kita ngobrol offline. Kan direkam. Ini ada Cukup dua yang mau cukup komentar nih kayaknya. Pak Hari sama pendek. Pak Dedi. Mau siapa duluan? Mas Heri ya. Pak Dedi udah panas soalnya. Sok, Pak Dedi. Abis ini Pak Hari ya. Abis Pak Dedi, Pak Hari ya. Sok, Pak Dedi. Panas dia. Enggak, kalau bicara tadi di belakang tembok itu ya sama kayak webinar yang minggu lalu Pak Ono. Kita Oh, ngobrol aja di warung kopi di belakang aja gitu kan. Iya betul. Sama kayak Nggak, kemarin gitu kan. dasar. karena banyak hal sebetulnya yang apa ya, kita tidak bisa bicara serta merta ke publik. Termasuk tadi menarik juga, benar juga, dan itu valid waktu tadi Pak Hari atau Pak Dedi yang bilang ya komunitas yang saya dan teman-teman buat kelola itu kenapa sepi tapi konsisten gitu ya. Sebetulnya kuncinya adalah konsisten. Kita bicara kemandirian, kita mengajak orang untuk menghargai privasi, tapi masa pakai platform asing, kira-kira gitu ya. Satu itu. Di sisi lain juga banyak hal yang memang isu-isu yang relatif apa ya, akan head to head bertabrakan dengan negara-negara asing yang punya kekuatan luar biasa gitu. Nah, nanti bagaimana intervensi mereka terhadap industri kita, terhadap pemerintah kita secara langsung dan saya terlibat di dalamnya, itu nanti kita bahas offline. Menjadi sangat menarik dan lebih mengerikan sebetulnya kalau kita lihat sekuat apa intervensi negara asing itu terhadap kebijakan yang ada. Saya kasih contoh sederhana gitu ya. Undang-Undang ITE disahkan 2008, kemudian di situ disebutkan 1 tahun PP-nya mesti sudah selesai, tapi ternyata baru disahkan di 2012. Final draft-nya itu sudah selesai di November apa Desember 2009. Saya dan banyak teman-teman dari KKI masuk dalam tim penyusun PP itu dan ditulis sebagai perwakilan dari komunitas Kamar Informasi, walaupun itu OTB gitu ya. Nah, ada banyak hal yang kemudian jadi berbelok. Salah satunya kaitan dengan pusat data harus di wilayah hukum Indonesia gitu ya. Itu mendapat tekanan luar biasa dari Asosiasi Bank Asing yang waktu itu yang menjadi sangat aktif adalah Duta Besar Inggris melobi ke menteri bahkan sampai ke presiden, sehingga akhirnya dibuat karena Kominfo tidak sanggup menahan tekanan, akhirnya dibuat ya karena dan yang protes membuat tekanan tinggi itu si Asosiasi Bank Asing ini, dibuatlah escape clause, dilempar bolanya ke BI untuk itu, diserahkan ke masing-masing sektor. Coba baca di PPPST, lucu itu Bar. Kemudian ada lagi begini, satu pasal lain ya, itu tadi data center. Nah, kaitan dengan SDM. Kita di FGD perdebatan panjang untuk bisa menulis saya lupa kalimatnya, tapi tenaga keamanan informasi itu harus warga negara Indonesia. Ya karena berbagai macam hal, akhirnya dikasih backdoor lagi, jika tidak tersedia bisa menggunakan yang asing. Hal lain kaitan dengan audit kode sumber. Kami mau tadi dengan bahasa yang Blih Made sampaikan tadi gitu ya, kita tidak bicara itu open source, tapi kita buat
perangkat lunak yang digunakan di lingkungan pemerintahan harus dapat dilakukan audit kode sumber. Dibuat backdoor loh, dikasih kata yang dibuat khusus. Maksud padahal clear di dalam FGD itu jelas. Kalau kita maunya semua software yang dipakai di lingkungan pemerintah itu harus bisa diaudit. Dalam artian ujung-ujungnya ya semuanya harus open source, paling tidak bisa diaudit oleh pemerintah, dan banyak negara tidak akan mau memberikan. Dan diskusinya saya ingat argumentasi saya begini waktu itu, karena ya kan di tim perumus itu kan banyak semua pihak ada gitu ya, termasuk yang perwakilan dari perusahaan-perusahaan software raksasa itu. Saya bilang gini, kan mereka bilang, wah nggak mungkin dong, masa sih Microsoft, Oracle, dan lain-lain mau menyerahkan software ke pemerintah Indonesia untuk dilakukan audit. Saya pakai contoh gini. Pertanyaan pertama saya bilang, apakah bangsa kita, bangsa Indonesia, ini lebih rendah, setara, atau lebih tinggi dari bangsa Cina? Semuanya sepakat kita setara. Saya bilang, Cina berani lu bilang kalau softwarenya tidak bisa diaudit, dianggap bagian dari mata-mata asing, bagian dari espionase, sehingga Microsoft dan yang lainnya terpaksa harus memberikan software untuk diaudit. Jadi ya waktu tadi saya bilang ya masalah utama di bangsa kita ini, termasuk di pemerintah, adalah mental sebagai bangsa jajahan, yaitu hanya salah satu dari sekian puluh contoh kasus yang nanti kita bahas kalau kita ketemu offline. Wah, ngeri bangsa kita ini. Belum lagi talk to nih. Ya. Masih ingat nggak RUU Rahasia Negara? Dan waktu itu ditolak. Wah, pro dan kontra luar biasa gitu ya, terutama yang asing menang. Karena begitu itu goal, maka model kayak cloud apa segala macam itu menjadi terkunci. Akhirnya apa? Yang didorong RUU kebebasan informasi publik. Nah, terus dijanjikannya begini. Saya ingat banget dijanjikannya gini narasinya. Udahlah, supaya RUU nasional ini seimbang, maka kita dorong RUU kebebasan informasi publik, RN sama KIP. Nah, terus dibuat narasi begini, supaya nanti RN tidak mengunci KIP, maka KIP dulu disahkan, baru RN. Disitulah banyak pihak tertipu. Dan saya sudah memperingatkan, nggak bisa ini kalau mau sama barengan. Gitu. Apa yang terjadi? KIP-nya disahkan, RN-nya masuk PTS belum sampai sekarang. Wah, ngeri lah. Nah, beberapa anggota dewan yang benar-benar militan kaitan dengan itu, di blackmail lu masih pakai BlackBerry. Dia kasih lihat chattingnya ke saya, Mas nih. Udah, ya Bapak kan punya masalah pribadi. Gitu ya, di blackmailnya urusan pribadi. Jadi kill the messenger. Ngeri bapak, teman-teman semua kalau kita bicara itu sebabnya salah satunya mengapa kami di KKI di formasi sekarang lebih memilih untuk di bawah radar dan ya berusaha konsisten pakai platform lokal. Gitu. Tapi itu penilaian yang sangat valid, tapi ada alasan yang menurut kami ya daripada fundamental banget. Satu kita mati. Iya, daripada nanti kita satu-satu mati ditabrak truk, ya enggak? Kenapa? Ngeri, ada banyak cerita lah. Orang mati gara-gara beginian mah. Nanti kapan kalau ketemu kita ceritain. Kita punya waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi waktu kita tinggal 15 menit lagi. Ini saya kasih kesempatan ngomong dikit-dikit aja ya, Pak Hari. Pak Hari belum ngomong nih dari tadi nih, Pak Hari. Ini sebelum masuk ke Anda berempat, ini Uculan mau ngomong nggak? Tadi kayaknya putus sambungannya. Uculan. Nggak ada suaranya lagi, Uculan. Kemana sih? Ya udah. Oh ada, coba. Lagi pusing, lanjut. Walah. Oke. Dokumen. Ya wis.
Oke. Oke, jadi last statement lah. Pak Hari, mulai dari Pak Hari dulu ya, Pak Hari, terus nanti mundur terakhir Pak Made. Pak Hari, Pak Dedi, Pak Gildas, Pak Made. Sok silahkan, Pak Hari dulu, mangga. Iya, makasih Pak Ono. Thank you sudah ngadain acara ini juga ke sponsor kita. Kalau dari saya mendengar semua masalah dan solusinya tadi itu komunitas bisa menjadi solusinya untuk ini semua. Tadi kan udah jelas kelihatan senior di sini pada bergerak sendiri-sendiri memperjuangkan kedaulatan digital. Kalau ada payungnya yang sama, jadi para senior ini bisa tersupport juga dengan lebih baik, dan bahkan jadinya bukan kita jadi bulan-bulanan regulasi yang aneh-aneh, tapi kita bahkan jadi bisa mulai mempengaruhi regulasi, mengadvokasi pemerintah, dan juga mendidik institusi dan perusahaan dan juga masyarakat. Thank you. Keren. Tadi urutannya gimana? Pak Dedi, Pak Dedi. Ini dari yang muda ke atas nih. Yang terakhir Pak Made. Pak Dedi, silakan. Oke. Saya prinsipnya ini sih, pakai bahasa romantis orang Jawa. Biasanya menyebutkan witing tresno jalaran kulino gitu. Jadi kita terbiasa, kita suka karena terbiasa gitu. Sampai detik ini sebenarnya jujur puluhan tahun sebenarnya saya nggak bisa Linux sama sekali. Saya nggak tahu Linux, saya nggak tahu open source. Yang saya lakukan adalah pertama kali saya ketemu Pak Made di tahun 2002 itu mengenalkan tentang Linux. Ya mulai saat itulah kemudian saya mencoba untuk pakai Linux sampai sekarang. Waktu saya kerja di kampus besar pun, kebetulan bukan kampus besar, tapi di departemen itu sendiri, yang setiap hari pakai Linux ya hanya saya gitu. Bahkan sekarang saya pindah ke kampus yang relatif lebih kecil, yang pakai Linux setiap hari ya hanya saya gitu. Nggak ada orang lain gitu. Ya kalau kemudian saya dibilang saya bisa Linux, saya nggak bisa Linux. Ya saya bisa karena terbiasa. Nah, bicara tadi kemudian kita tentang acuan, kebijakan, ya ini harus menjadi kebiasaan kita. Terima kasih Pak Gildas yang kemudian komunitasnya konsisten tetap ada ya karena tadi terbiasa gitu kan, karena digunakan setiap hari gitu. Kita semangatnya adalah ya kita mau diri kita sendiri, kita terus konsisten menggunakannya, ya harapannya nanti orang lain juga akan ngikutin. Tentu tidak terlepas Pak Ono juga luar biasa, yang kemudian dalam tanda kutip Pak Ono tuh pernah bimbing saya skripsi Pak Ono. Saya hanya menunggu email 7 hari dibalas lewat ono@indonet bilang. Dosa gue. Ya kondisi begitu, bukan karena Pak Ono yang balas 7 hari kemudian, karena saya mau ke warnet saya harus nabung dulu Pak gitu kan. Wala. Harus cari internet dulu gitu kan, di Jogja harus nyari internet dulu. Jadi secara prinsip ya kita ya mari kita jaga konsistensi kita juga. Terima kasih Pak Ono, saya selalu menyampaikan di materi ini. Saya ingat kalau tidak salah, mungkin kalau saya salah tolong dikoreksi Pak Ono. Waktu Pak Ono pertama kali mendaratkan kaki di Indonesia setelah umroh, itu adalah statementnya Wi-Fi 2,4 udah jadi free belum ya? Oh gitu ya, gue udah lupa. Saya ingat karena ada wartawan yang menanya, kemudian bertanya tentang bagaimana perkembangan teknologi. Pak Ono pulang haji, mohon maaf, pulang haji waktu itu adalah mengatakan Wi-Fi 2,4 udah gratis belum gitu kan. Kan dulu perdebatan Pak Ono. Sampai sekarang ya, mohon maaf. Itu salah gitu loh Pak. Ada yang mengatakan loh Pak Ono. Saya baru tahu Pak kemarin siapa yang ngomong salah Pak. Setelah Pak Ono kemudian berdebat. Dan itu tetangga saya.
Tetangga saya pensiunan, udah pensiun, kemudian jadi tetangga saya, tetangga kampung sebelah dan ketemu. WiFi 2,4 itu salah. Oh, oke. Tapi ya alhamdulillah dengan konsisten kita, komitmen kita ya, semoga bisa mendobrak tadi. Kalau saya di daerah, saya di luar Jakarta yang mungkin jauh dari dari pengambil kebijakan, ya kami berusaha untuk konsisten, komitmen. Saya melalui jalur pendidikan dan saya masih mencoba untuk konsisten di dunia jejak digital berupa tulisan, mengikuti saran Pak Ono juga. Terima Begitu Pak Ono. kasih. Terima kasih. Aku bacain dikit dari Pak Hari ya, soal kemandirian digital. Ini urusan infrastruktur, Pak Hari ternyata gabung ke komunitas LoRa gitu. Jadi ini jadi menarik karena dia tahan banting pada saat bencana dan sebagainya. Oke, karena kita punya waktu tinggal 7 menit lagi. Pak Gildas, 3,5 menit. Ya, 2 menit lah, 2 menit. 2 menit, oke, siap. Ya. Jadi ya, open source harus didorong, tapi tidak tidak menjadi sangat sulit untuk masuk ke dalam core business yang tadi sudah dibahas, kaitan dengan support, kaitan dengan penganggaran, kaitan dengan segala macam lah. Jadi memang harus ditumbuhkan pengusaha-pengusaha nasional yang basisnya open source supaya tidak reinventing the wheel gitu ya. Kami di Security juga melakukan hal yang sama. Kemudian di packaging, dan saya yakin pasti bisa diterima oleh pemerintah, oleh banyak pihak swasta. Bagaimana kemudian kami di Security bisa survive dan relatif berkembang dan bertahan gitu ya, termasuk terhadap godaan-godaan untuk dibeli oleh investor dari luar, itu kami dengan senang hati berbagi tips lah yang mungkin belum tentu bisa diadopsi keseluruhan, tapi paling nggak kami bersedia berbagi pengalaman supaya makin banyak teman-teman penggiat open source yang menjadi pengusaha dan bisnisnya berjalan berkembang, kita bisa berkolaborasi. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gildas, terima kasih sudah bersedia akan sharing sama bangsa Indonesia. Oke, thank you. Pak Made, ini sebagai penutup utamanya kali ya. Oke. Mungkin saya mengutip katanya Nicholas Negroponte. Ketika kita memakai suatu teknologi, biasanya kita sangat dipengaruhi oleh hidden agenda dari teknologi tersebut. Nah, teknologi open source sebetulnya dibentuk dengan semangat satu jelas, community based, ya kan? Kedua, do it DIY, kita do it for yourself. Nah, ini dua semangat yang kadang kita lupa menyampaikan kepada para pengguna kita. Bahwa itu semangat utama. Orang banyak pakai open source, community building tidak dikerjakan, community support tidak diberikan, ya. Jadi itu sebenarnya semangat yang ada di dunia open source ya. Dan ini sebetulnya mengapa saya sampai sekarang pun hanya pakai Linux atau open source. Mahasiswa nyerahin skripsi pakai Word, saya coret, saya pulangin. Saya nggak mau. Karena saya tahu mereka nggak pakai yang free. Lu harus pakai Linux atau LaTeX lah. Kenapa kejam? Saya nggak pernah mau pakai MATLAB. Lu harus pakai open source. Kenapa? Kita mengajarkan orang dengan benar. Ketika dia lagi kuliah itu kan lagi kita punya luxurious ya. Kalau kerja kan harus banyak kompromi ya. Kalau kuliah kan lagi luxurious, apalagi ngerjain skripsi itu adalah masa paling enak. Nggak ngapa-ngapain tapi bilang lagi sibuk, ini bisa ya. Nah, ketika mahasiswa pada posisi seperti itu, kenapa kita harus peras hal yang lux itu dengan cara lu harus pakai software komersial karena itu dipakai di luar. Seharusnya kan itu adalah kesempatan yang dia bisa mengoprek, belajar, membentuk komunitas sebesar-besarnya. Mumpung kamu belum bekerja, kan gitu ya. Nah, jadi di situ yang perlu kita berikan kepada para mahasiswa, apalagi saya dosen ya. Kalau saya nggak pakai pilihan, saya pakainya
Kalau Anda BPMN desain pakai Camunda, kenapa? Karena itu yang open source, yang lain lu beli, lu nggak mungkin beli. MATLAB walaupun semua dosen minta MATLAB, saya nggak pernah mau. Saya kejam. Sudah terkenal. Kenapa? Dengan cara itu kita memaksa orang belajar ya. Ketika dia belajar, dia akan bertambah. Termasuk juga kita tidak hanya belajar menggunakan program open source, tapi dengan adanya source code kita bisa mengajarkan kepada mahasiswa untuk melihat source code-nya. Ini yang kita lupa kadang-kadang. Kita mengajarkan pakai game, kita tidak mengajak mereka melihat source code-nya game, misalnya gitu. Kita ngajar pakai Apache, kita tidak mengajarkan melihat source code-nya Apache seperti apa. Kita ngajar pakai Postgre, kita tidak melihat bagaimana source code-nya si database engine. Artinya mahasiswa kan, mahasiswa itu investasi masa depan ya. Saya selalu menganggap semakin banyak mahasiswa yang kita ajarkan, semakin baik investasi kita di masa depan. Tapi kalau kita hanya jumlah kecil kampus dan jumlah kecil mahasiswa, maka investasi kita untuk masa depan juga menjadi kecil. Jadi mungkin itu lagi kita kembali ke rootnya daripada open source, yaitu sebagai alat bantu untuk pembelajaran dan pembentukan komunitas. Dan ketika usia bertambah, berbisnis dan segala macam, ya kita mau tidak mau mengikuti bagaimana jaminan assurance dari bisnis, dari lain-lainnya. Mungkin saja bos, terima kasih. Keren, terima kasih. Sekedar info aja buat teman-teman semua, di sini ada mahasiswanya banyak juga ya. Ada Ilyasa, itu Ilyasa semester 2 kalau nggak salah di TTS. Jadi lumayan ada mahasiswa. Oke, terima kasih banyak. Waktu sudah habis. Saya terima kasih banget buat Pak Made Wiryana, Pak Gildas, Pak Dedi, Pak Hari Suhemi yang sudah berkontribusi di sini. Saya yakin ini akan bermanfaat. Jangan khawatir, ini direkam supaya bisa disebarkan pada bangsa Indonesia. Saya tutup, saya sekian dulu, saya kembalikan pada, nih saya lupa nih, tadi awalnya siapa? Amanda atau Mutiara ya? Amanda kali ya? Ke saya, Prof. Oh ya udah, oke, saya balikin ke Amanda. Silakan Amanda, ditutup. Siap. Terima kasih banyak Prof. Ono. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Gildas, Bapak Hari, dan juga Bapak Made dan Bapak Dedi. Dan juga Prof. Ono yang sudah memoderatori. Terima kasih banyak ya Prof ya. Terima kasih juga buat ini semua peserta yang sudah hadir. Siap. Pasti Prof, pasti. Saya juga berterima kasih banyak sama para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di webinar kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya mau ingetin nih buat teman-teman semua yang udah hadir pada webinar kali ini, untuk jangan lupa kalau besok kita masih akan ada webinar lagi dengan yang pastinya narasumber-narasumber yang gak kalah seru dan masih dimoderatori oleh Prof. Ono ya Prof ya. Iya, terima kasih. Oke teman-teman semua, aku juga mau reminder nih, untuk tanggal 25 April kita akan mengadakan event Cross di Yogyakarta, yaitu tempatnya di Kampus Unjaya, yang diselenggarakan oleh Ono Center Internasional bersama dengan Cloud in Asia, yang didukung oleh Sivali Cloud Teknologi dan berkolaborasi dengan banyak kampus dan juga komunitas, yaitu seperti Ubuntu Indonesia, Kampus Institut Teknologi Tangerang Selatan, Kampus Unjaya, Kampus UGM, Kampus Universitas Lia, Kampus IBIKOS Goro, dan juga Universitas UKRI. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan info-info update-update-nya di sosial media kami tentang pelaksanaan hari hanya di Jogja nanti ya. So, terima kasih banyak sekali lagi untuk narasumber kita semua, kepada teman-teman semua. Selamat